Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Ketua Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Surya Paloh akhirnya mengumumkan nama-nama calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada Pilpres 2024. Pengumuman tersebut disampaikan dalam penutupan Rakernas Partai Nasdem yang digelar di Jakarta hari Jumat malam kemarin tanggal 17 Juni 2022. Penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Saya kita telah menetapkan tiga kandidat bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Penyebutan nama-nama itu, khususnya Anies dan Ganjar, ini tidak terlalu mengejutkan. Karena bagaimanapun sejak awal dua nama itu, bahkan termasuk nama Andika, itu sudah disebut jauh-jauh hari oleh para pengurus wilayah Nasdem. Namun penyebutan nama itu menjadi sedikit mengejutkan dan menarik setelah kita mencermati dinamika politik terakhir jelang Rakernas berlangsung. Seperti kita ketahui, Rakernas ini dilangsungkan bersamaan dengan reshuffle kabinet. Ya. Pembukaan Rakernasnya itu berlangsung tak lama setelah Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet jilid 3. Ini ada setidaknya 3 hal yang saya soroti ya. Ini pertama, menyangkut nama Anies yang tetap muncul dalam daftar calon presiden yang akan diusung oleh Nasdem. Kedua, ini tetap dimunculkannya nama Ganjar Pranowo, padahal secara halus Ganjar sudah menyatakan menolak. Dan yang ketiga, nama Erick Thohir, ini nama Menteri BUMN ya, Erick Thohir ini, yang berada dalam 3 besar yang dipilih oleh pengurus wilayah, itu ternyata tidak dipilih oleh Surya Paloh. Surya Paloh malah memilih untuk memasukkan nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama ini soal nama Anies. Banyak yang bertanya-tanya ini, apakah nama Anies akan tetap dimunculkan oleh Surya Paloh, walaupun nama Anies ini paling banyak disebut oleh pengurus wilayah ya, itu ada 32 dari 34 Dewan Pengurus Wilayah yang menyebut nama Anies. Malah kalau kita breakdown lagi, 21 DPW itu menempatkan nama Anies di urutan pertama. Tapi kan kita tahu keputusan final itu berada di tangan Surya Paloh, dan kemudian kemarin sebelum mengumumkan, Surya Paloh juga menyebut bahwa ya nama Anies dan Ganjar itu belum tentu masuk gitu ya. Nah, menariknya yang harus kita soroti adalah pengumuman nama-nama capres yang tadi disampaikan oleh Surya Paloh itu hanya berselang 2 hari setelah pelaksanaan reshuffle kabinet jilid 3, kabinet Jokowi Ma'ruf ya. Sehari sebelum pelaksanaan reshuffle itu tanggal 14 ya, kita tahu Surya Paloh itu menemui Jokowi di istana. Media menyebut pertemuan itu mendadak dan dikaitkan dengan santernya salah satu nama Menteri Nasdem di kabinet, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu akan direshuffle. Dan Syahrul ini bersama dengan Menteri Perdagangan M. Lutfi dan Menteri Agraria serta Tata Ruang Sofyan Djalil sudah dipanggil oleh Jokowi. Ini adalah sinyal bahwa ketiganya itu akan dicopot. Ketika dipanggil ini, ketiganya juga dikabarkan memang sudah diberitahu akan direshuffle. Ternyata benar, Muhammad Lutfi dan Sofyan Djalil itu dicopot dari posisinya masing-masing. Sebagai Menteri Perdagangan, Lutfi digantikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
dan Sofyan Jalil digantikan oleh salah satu orang dekat dari Jokowi, yakni mantan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto. Bagaimana dengan nasib Syahrul Yassin Limpo? Seperti kita ketahui, lolos, dia tetap bertahan di kabinet. Surya ini bahkan sudah memberi, bukan hanya dia tetap bertahan di kabinet ya, bahkan Surya Paloh itu bahkan semacam memberi jaminan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini tidak akan direshuffle sampai pemerintahan Jokowi berakhir. Nggak ada. Kalau ada reshuffle lagi, sudah rusak semuanya, kata Surya Paloh ini usai apel siaga Rakernas Partai Nasdem itu pada tanggal 15 bulan 6. Jadi setelah pengumuman reshuffle ya. Nah, spekulasi yang muncul dengan tidak jadinya diganti Menteri Nasdem, tidak ada Menteri Nasdem yang dicopot, itu ada semacam trade off, ada tukar tambah politik antara Surya Paloh dengan Jokowi. Nah, apa tukar tambahnya? Salah satunya adalah jangan sampai nama Anies itu muncul dalam daftar calon presiden dari Nasdem. Sudah menjadi semacam rahasia umum bahwa diam-diam ini ada semacam rivalitas antara Anies dengan Jokowi. Di samping itu Anies ini kebijakan-kebijakannya juga dianggap selama memimpin Jakarta itu merugikan kepentingan para oligarki yang selama ini menjadi penyokong utama dari Jokowi. Karena itu kemudian Jokowi berusaha mati-matian untuk menutup peluang Anies supaya betul-betul dia tidak bisa muncul dalam bursa Capres 2024. Karena potensinya kalau sampai kemudian Anies mendapat tiket ini bisa mengubah peta politik. Karena memang dari hasil-hasil survei nama Anies ini yang paling menonjol, dan jangan Anda sebut bahwa kan hasil survei nama Anies itu berada di urutan ketiga, yaitu survei-survei yang dipublikasikan ke media. Tapi banyak juga survei-survei yang tidak dipublikasikan yang menyebut nama Anies sebenarnya lebih elektabilitasnya lebih tinggi dari Ganjar Pranowo, bahkan lebih tinggi dari Prabowo Subianto. Atau kalau toh memang suara Anies itu tidak lebih tinggi dari Prabowo, tetapi potensinya dia bisa dikapitalisasi jadi naik. Beda sekali dengan Prabowo yang sudah mentok, ya elektabilitasnya susah untuk dinaikkan lagi. Nah, tanda-tanda bahwa hubungan antara Jokowi dengan Anies ini sebenarnya tidak baik, ada semacam rivalitas diam-diam, itu yang paling mencolok kan pasti Anda masih sangat ingat sekarang ini adalah adanya boikot sponsor dari Badan Usaha Milik Negara BUMN pada gelaran Formula E. Nggak ada satupun BUMN yang memberikan sponsor ya. Ada sih yang disebut satu BUMN, yakni Indosat katanya disebut memberikan sponsor, tapi kan Indosat ini tidak sepenuhnya milik BUMN ya. Ini ada perusahaan patungan dari asing juga. Nah, publik itu banyak menyalahkan Menteri BUMN Erick Thohir. Kenapa kemudian BUMN tidak memberi sponsor pada Anies Baswedan, dan dampaknya kemudian Erick Thohir ini dibeli habis oleh netizen. Tapi apakah Anda percaya bahwa keputusan semacam itu, keputusan yang sangat besar itu merupakan inisiatif dari Erick Thohir pribadi? Tentu saja tidak ya. Ada tangan-tangan kekuasaan di atas Erick yang ikut bermain. Bahwa Erick juga punya kepentingan yang sama karena dia sendiri juga salah satu kandidat yang ingin running pada Pilpres 2024, ya itu pasti ada, tetapi tidak semata-mata itu keputusan Erick pribadi. Coba perhatikan ya, kan Presiden Jokowi kan setelah dilobi-lobi yang cukup panjang, akhirnya meninjau sirkuit Formula E. Dan kemudian juga hadir dalam gelaran ajang Formula yang dinilai banyak kalangan, termasuk oleh penyelenggara dari Formula E sendiri, penyelenggara dunia, founder dari Formula E, Alberto Longo, ini sebagai salah satu yang tersukses dalam sejarah pelaksanaan Formula E. Dan kemudian Jokowi hadir, masa iya Erick Thohir berani memboikot, tidak memberikan sponsor kalau tidak ada petunjuk gitu ya. Berikutnya spekulasi bahwa memang Jokowi itu sengaja menutup tiket untuk Anies ini karena diperkirakan bahwa Anies itu semula itu akan diusung dari koalisi Nasdem, PAN, dan P3. Seperti saya sebut berkali-kali pada hari raya kemarin, saya mendapat info dari timnya Anies Baswedan, mereka sangat optimistis bahwa Anies akan menjadi capres pertama yang mendapatkan tiket untuk Pilpres 2024 gitu. Tapi ternyata semuanya tiba-tiba melayang ketika Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bersama dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Zulkifli Hasan dan Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa bertemu dan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mereka membentuk sebuah koalisi dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu. Ini memang koalisi yang agak aneh gitu. Dan kemudian orang atau pengamat menyimpulkan bahwa ini sebenarnya satu akan digunakan sebagai tiket oleh Jokowi untuk maju Pilpres 2024, atau kalau Jokowi tidak bisa menerobos barikade amandemen Undang-Undang Dasar 45, ini akan digunakan oleh Ganjar Pranowo sebagai proksi dari Jokowi. Pintu Anies untuk memperoleh tiket dari Partai Amanat Nasional itu semakin tertutup rapat ketika akhirnya Zulkifli Hasan ditarik masuk kabinet oleh Jokowi dengan menjadi Menteri Perdagangan. Nah ternyata Surya Paloh itu tetap munculkan nama Anies sebagai calon presiden. Tanda-tanda bahwa Anies akan tetap dimunculkan sebagai salah satu capres itu kan setidaknya sudah muncul ketika Surya Paloh menyampaikan pidato pembukaan Rakernas ya. Dia menyatakan Partai Nasdem itu merdeka dalam menentukan arah politik. Surya Paloh juga mengingatkan bahwa pemilu adalah mekanisme agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu kelompok saja. Ini sinyalnya jelas sekali ya. Kalau dimonopoli oleh satu kelompok saja itu siapa yang sekarang berkuasa kan begitu. Nah, bahasa apa? Bahasanya Surya begini dia menyebutnya. Bagaimanapun kita memahami pemilu adalah suatu sistem dan mekanisme dalam demokrasi yang kita miliki dan kita sepakati bersama. Pemilu sebagai upaya untuk lakukan pergantian kekuasaan agar kekuasaan tidak menjadi monopoli satu kelompok politik semata. Itu pidato Surya Paloh sangat tegas. Dan di situ juga Surya Paloh mengingatkan bahwa Nasdem tidak mau membebek dengan lembaga survei. ini keras juga ini. Nah, kita bahas yang poin yang kedua, soal munculnya nama Ganjar. Nama Ganjar ini kan termasuk salah satu nama yang paling sering disebut-sebut akan menjadi capres dari Nasdem bersama dengan Anies Baswedan. Pada tanggal 1 Juni lalu, itu Surya Paloh juga telah bertemu dengan Jokowi dan menyodorkan nama Ganjar dan Anies sebagai pasangan capres-cawapres. Ingat ya, nama Ganjar yang disebut sebagai capresnya dan Anies itu sebagai pasangannya sebagai cawapres. Dan itu diakui oleh petinggi Nasdem yang juga dikenal sebagai orang dekat Surya Paloh, itu Sugeng Suparwoto, bahwa pasangan Ganjar Anies ini menurut Nasdem adalah skenario yang terbaik yang mereka usulkan. Memang mereka punya opsi-opsi lain, tapi yang terbaik adalah Ganjar Anies. Bagaimana dengan reaksi Ganjar? Ganjar selama ini diam saja, tetapi menjelang pelaksanaan penyelenggaraan Rakernas ini mulai ada tanda-tanda dan dia mulai lebih mendekat kepada PDIP, dan kemudian pada saat betul namanya muncul sebagai salah satu nama yang paling banyak, termasuk yang paling banyak diusulkan oleh para pengurus Nasdem daerah, secara halus Ganjar menyatakan menolak. Dia mengucapkan terima kasih dan menyatakan dia di PDIP. Nah, ketika dia didesak apakah dia sudah dipinang atau menjadi capres Nasdem, itu dia secara dia berkilah dengan bercanda, apa lamaran-lamaran, memangnya mau nikah. Partainya PDIP, markasnya PDIP lah, kata dia. Jawaban dari Ganjar lebih tegas muncul sehari kemudian. Ya semua orang bisa memberikan, kami menghormati partai apapun gitu ya, karena saya anggota PDIP, tentu keputusan tegak lurus pada Ibu Ketua Umum. Itu sudah menjadi rumus seluruh anggota partai. Ini kata Ganjar ketika ditemui di sekolah partai PDIP di kawasan Lenteng Agung, ini hari Jumatnya. Dari sini udah jelas sekali bahwa Ganjar itu dengan tegas menolak pencapresan dari Nasdem. Perubahan sikap Ganjar terhadap PDIP itu tampaknya ini tidak lepas dari mencairnya hubungan Jokowi dengan Megawati. Setelah menegang selama beberapa bulan terakhir kan hubungan Jokowi dengan Megawati ini terlihat mesra kembali ya. Dia Ibu Megawati hadir pada pelantikan sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, dan kemudian Pak Jokowi juga membalasnya dengan hadir dan sekaligus meresmikan Masjid At-Taufik di kawasan sekolah kader PDI, sekolah partai PDIP di kawasan Lenteng Agung. Dan seperti kita ketahui kan Ganjar ini kenapa berani terus pada waktu itu muncul dan deklarasinya di mana-mana sebagai capres, ya karena ada nama Jokowi di belakang dia gitu. Jadi ketika Jokowi kemudian mencair hubungan dengan Megawati, Ganjar kelihatannya juga mulai berbelok arah lagi untuk menempatkan dirinya di bawah komando Ibu Megawati. Tapi sikap ini belum muncul, nama soal tegak lurus pada Ibu Megawati itu pernyataannya belum muncul dari Jokowi. Nah, sekarang yang ketiga,
ini munculnya nama Panglima TNI Andika Perkasa. Ini juga menarik kita cermati. Tentu sebagai politisi yang sudah matang, Surya Paloh itu punya kalkulasi politik tersendiri. Bukan karena semata-mata hubungan kekerabatan di antara mereka ya, karena kalau dari istrinya Pak Surya Paloh itu ternyata masih punya hubungan kekerabatan dengan ibu dari Pak Hendro Priyono, Jenderal Hendro Priyono, mertua dari Andika Perkasa. Tapi saya yakin bukan itu, bukan hanya semata-mata karena kekerabatan saja, ini faktor penting. Tapi ini Pak Surya Paloh pasti punya kalkulasi politik mengapa kemudian lebih memilih nama Andika Perkasa dibandingkan nama Erik. Kalau dari urutan namanya kan harusnya Erik yang dipilih, bukan Andika Perkasa. Dengan komposisi semacam itu, kita setidaknya mendapat gambaran bahwa dengan menyebut nama tiga orang tadi, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa, Surya Paloh ini sebagai politisi luar biasa cerdik. Dia berusaha memperbesar ceruk pasar Nasdem. Dia pasti akan dapat dukungan dari kalangan pendukung Anies, yang khususnya di kalangan Muslim, kalangan perkotaan, kalangan intelektual terdidik yang selama ini menggadang-gadang Anies sebagai calon presiden. Ini yang disebut sebagai kotel efek atau libasan ekor jas ya, bukan koktail ya. Banyak sekali yang menyebut koktail efek, bukan kotel efek. Kotel itu ekor jas gitu ya. Nah, di kalangan nasionalis Nasdem juga masih akan dapat pendukung ya, karena ada terutama PDIP dan Ganjaris ya. Dan kemudian dengan nama Andika tentu saja ini diperkuat di kalangan TNI dengan mencantumkan nama Andika tadi. Nah, mari kita kalkulasi penyebutan nama tadi, khususnya dengan penyebutan nama Anies dan Ganjar. Ini kan sesungguhnya Surya Paloh ini membuka dua front pertempuran sekaligus dengan Jokowi dan Megawati. Penyebutan nama Anies berarti Surya menentang langkah politik Jokowi yang ingin menyegel tiket Anies. Sementara menyebut nama Ganjar, Surya di satu sisi juga bisa menyenangkan Jokowi karena memang Ganjar ini adalah proksi dari Jokowi. Tapi dengan begitu di sisi lain dia memang juga akan berhadapan dengan Megawati. Tapi jangan lupa ya, bahwa dengan menyebut nama Anies, sesungguhnya Surya Paloh ini juga membuka peluang bekerja sama dengan Megawati. Syaratnya perjodohan antara Anies dengan Puan yang dicomblangi oleh Yusuf Kala, mantan Wapres Yusuf Kala itu berhasil. Sebagai sesama aktivis Partai Golkar, hubungan Surya Paloh dengan JK ini selama ini juga dikenal sangat dekat. Bila kita menilik ke belakang, langkah politik Surya Paloh ini memang sangat terukur dan terbukti selalu sukses, berhasil ya. Pada Pilpres 2004 misalnya dia mendukung SBY pada waktu itu ya, berhadapan dengan Megawati. Dan kita tahu SBY menang. Tapi sayangnya pada waktu itu setahu saya SBY itu menjanjikan memberikan posisi Surya Paloh sebagai one team press. Tapi ternyata nggak tahu ada apa kemudian kok tidak dipenuhi ya. Saya sedikit banyak tahu soal ini ya. Karena pada waktu itu tahun 2004 saya masih di Metro TV ya. Nah, pada Pilpres 2014, Surya Paloh memutuskan bekerja sama dengan Megawati mendukung Jokowi. Dia tidak mendukung Prabowo sebagai sesama alumni Partai Golkar. Dan lagi-lagi, ini feelingnya Surya Paloh benar, Jokowi menang, dan itu berulang lagi pada Pilpres 2019 kemarin. Walhasil, walau bukan partai pemenang pemilu, tetapi Nasdem selalu berada dalam kekuasaan dengan peran yang sangat menonjol. Pilpres ini akan kembali menjadi ajang pembuktian apakah predikat Surya Paloh sebagai maestro politik ini memang betul benar-benar layak disandangnya. Sejauh ini dari Pilpres yang saya sebutkan tadi, Pilpres 2004, Pilpres 2019 dan 2014 itu menunjukkan bahwa Surya Paloh itu betul-betul seorang real kingmaker. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.